Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik, intelektual, bahasa, dan psikososial anak. Yang pertama yaitu perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik anak dimulai sejak usia bayi dan berhenti ketika anak berusia sekitar 17 tahun. Pada masa ini, si anak berada pada masa ketergantungan penuh pada orang lain untuk bisa bertahan hidup. Pada masa ini, seseorang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan perubahan bertahap baik dalam ukuran, bentuk tubuh, perasaan, hingga perilakunya. Menurut H.I. Erikson dan J. Piaget, bahwa kelainan fisik juga bisa menghambat perkembangan fungsi sensori motorik anak, utamanya dalam hal fungsi penglihatan, pendengaran, dan fungsi otak. Kelainan ini yaitu tunanetra, yaitu kelainan pada penglihatan, lalu tunarungu, kelainan pada pendengaran, dan tunadaksa, kelainan pada fisik. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun atau 12-24 bulan. Pada usia ini, si kecil berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh. Beberapa kegiatan yang bisa membantu perkembangan fisik si kecil ketika berusia 1 tahun, yakni 1. Ajak si anak untuk berjalan-jalan di sekitar rumah dan jongkok untuk mengambil benda dari tanah atau lantai. 2. Bantu ia berlatih melangkah naik, misalnya ke tangga kecil atau trotoar. Lalu perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan baik. Selain anak mampu berjalan, mereka juga lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan perkembangannya, koordinasi otot si kecil ini, kini si kecil sudah bisa berjalan dalam suatu garis lurus, bergerak cepat dalam melewati rintangan, dan mungkin si kecil sudah dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya, dan dapat berjalan mundur perlahan. Perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Si kecil sudah dapat terlibat dalam permainan dan aktivitas dalam jangka panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan lain-lain. Sekarang ia memahami konsep bergerak di ruangan tanpa menabrak orang atau benda. Hal ini dikarenakan keseimbangan yang meningkat. Perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Si kecil sudah memiliki banyak energi dan makan mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda dengan bantuan roda latihan, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Si kecil akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara, meskipun kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal. Ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan melompat, mendarat,
berguling, dan lain-lain. Pada usia ini, tingkat keterampilan si kecil akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik mereka. Si kecil yang kurang aktif dilatih mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan latihan si kecil yang rutin. Dalam setiap tahap pertumbuhannya, si kecil juga membutuhkan dukungan dari kedua orang tua agar setiap perkembangan fisik anak akan lebih optimal. B. Perkembangan intelektual dan kelainan mental. Aspek perkembangan intelektual pada usia kanak-kanak. A. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia 5-7 tahun memasuki tahap operasi Congress atau Congress Operation, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. Pada umumnya, mereka pada tahap ini berusia sampai kira-kira 11 tahun. B. Berpikir operasional. Anak-anak yang ada pada tahap operasional Congress lebih baik daripada anak-anak yang praoperasional dalam mengadakan klasifikasi. Bekerja dengan angka-angka, mengetahui konsep ruang dan waktu, serta dapat membedakan antara kenyataan dengan hal-hal yang bersifat fantasi. Anak-anak usia sekolah lebih bisa berpikir secara logis daripada waktu mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih terikat pada kenyataan atau kejadian pada waktu sekarang. C. Konservasi. Konservasi adalah kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. Anak-anak mengembangkan perbedaan berbagai tipe konservasi dalam waktu yang berbeda. Usia 6 atau 7 tahun, mereka dapat mengonservasi substansi. Usia 9 atau 10, konservasi berat. Usia 11 atau 12 mampu mengonservasi volume. Pada dasarnya, ketiga jenis konservasi tersebut adalah identik, tetapi anak-anak belum mampu mentransfer apa yang telah mereka pelajari yang mengonservasi satu tipe terhadap bentuk lain yang berbeda. D. Pengembangan konservasi. Pada umumnya, anak-anak melalui 3 tahapan dalam menguasai konservasi. Tahap pertama, anak-anak praoperasional gagal mengonservasi. Tahap kedua, tahap transisional. Tahap ketiga, anak-anak dapat mengonservasikan dan dapat memberikan alasan secara logis atas jawaban yang mereka berikan. Perkembangan kemampuan anak untuk mengonservasi akan lebih baik apabila secara nalar telah cukup matang. Perkembangan mental intelektual adalah perkembangan dalam hal berpikir simbolik, berpikir intuitif, berpikir praoperasional, dan perkembangan dalam hal mengolah informasi. Secara konkret, perkembangan mental intelektual dapat dilihat ketika anak mampu menggambarkan sesuatu yang dia bayangkan, ketika anak-anak menganggap mimpinya adalah sebagai sesuatu yang nyata, ketika anak menyimpulkan bahwa benda-benda mati pun memiliki perasaan, dan ketika anak sudah mampu mengklasifikasikan dan mengambil kesimpulan atas sesuatu konsep. Perkembangan mental dimulai bersamaan dengan fungsi sensori motor atau pada saat usia 0 sampai 2 tahun. Dikatakan
juga oleh beberapa pakar psikologi yang lain bahwa keterkaitan kondisi fisik utamanya fungsi sensori motor dengan perkembangan mental sungguh sangat besar. Semakin bertambahnya kemampuan anak secara fisik, anak akan mengeksplorasi lingkungan dan menyerap informasi yang akan membantu perkembangan mental intelektualnya. Ada kecenderungan semakin cepat perkembangan fisik anak, kemampuan mental intelektualnya pun akan cepat berkembang. Kelainan mental adalah kondisi di mana seorang anak memiliki hambatan untuk dapat berpikir sebagaimana di atas tadi, atau kalaupun mampu, maka kualitas hasil berpikir jauh dari yang diharapkan. Ada tidaknya kelainan mental intelektual secara pasti ditunjukkan oleh hasil tes psikologi, utamanya tes intelijensi. Dari tes tersebut akan diperoleh gambaran apakah seseorang memiliki taraf kecerdasan rata-rata dengan rentang nilai 90 hingga 109, di bawah rata-rata dengan rentang nilai 39 hingga 89, atau di atas rata-rata dengan rentang nilai 140 hingga 169. Seseorang dikatakan memiliki penyimpangan intelektual jika memiliki angka kecerdasan di bawah rata-rata dan jenius. Menurut Aswar, dari sejarah penyebabnya, kelainan mental terbagi atas dua macam, yaitu lemah mental dan cacat mental. Penderita lemah mental biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan fisik, tidak mempunyai sejarah penyakit atau luka yang menyebabkan kerusakan mentalnya. Dengan kata lain, kelemahan mental yang diderita tidak mempunyai dasar organik, tetapi seringkali didapati bahwa penderita memang mempunyai garis retardasi mental dalam keluarganya. Adapun pada penderita cacat mental, kelainan ini disebabkan oleh terjadinya luka di otak, penyakit, atau kecelakaan yang mengakibatkan pertumbuhan mentalnya tidak normal. Penyebab tersebut bisa terjadi sewaktu masih dalam kandungan, semasa masih kanak-kanak, bahkan setelah menjelang dewasa. Secara gradasi dapat diketahui bahwa kelainan mental cukup variatif, yaitu sebagai berikut. Moron IQ 50 hingga 70, imbesil IQ 25 hingga 50, dan idiot IQ di bawah 25. Menurut Telford dan Sauer, selain tingkat intelijensi, beberapa kriteria dalam identifikasi kelainan mental ditentukan juga oleh kriteria perilaku adaptif, kriteria kemampuan belajar, dan kriteria penyesuaian sosial. C. Keterlambatan dan kelainan bahasa. Fungsi berbahasa merupakan proses paling kompleks di antara seluruh fase perkembangan, menurut Hardjono Pusponegoro tahun 2003. Fungsi berbahasa seringkali menjadi indikator paling baik dari ada tidaknya gangguan perkembangan intelektual. Perkembangan bahasa memerlukan dua fungsi, di antaranya yaitu yang pertama fungsi reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, kejadian lingkungan sekitarnya, serta mengerti maksud mimik dan nada suara hingga akhirnya mengerti kata-kata. Yang kedua yaitu fungsi ekspresif, yaitu kemampuan anak untuk mengutarakan pikirannya, dimulai dari komunikasi praverbal atau sebelum anak dapat berbicara, komunikasi dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan akhirnya dengan menggunakan kata-kata. Kemungkinan adanya kesulitan berbahasa harus dipikirkan bila seorang anak terlambat mencapai tahapan unit bahasa yang sesuai dengan umurnya. Unit berbahasa meliputi suara, kata, dan kalimat. Fungsi berbahasa diatur oleh aturan tata bahasa, yaitu bagaimana suara membentuk kata membentuk kalimat yang benar, dan seterusnya. Keterlambatan berbicara merupakan kelainan perkembangan yang paling sering terjadi, pada 3-15% anak.
30% di antaranya anak mengalami keterlambatan ringan dan akan sembuh sendiri. Namun 70% di antaranya akan mengalami kesulitan berbahasa, kurang pandai atau berbagai kesulitan belajar lainnya. Seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa jika tidak mau tersenyum sampai 10 minggu, tidak mengeluarkan suara sebagai jawaban pada usia 3 bulan, tidak ada perhatian terhadap sekitar sampai usia 8 bulan, tidak bicara sampai usia 15 bulan, tidak mengucapkan 3-4 kata pada usia 20 bulan. Penyebab gangguan bicara dan berbahasa antara lain sistem saraf pusat, adanya gangguan pendengaran, penglihatan maupun organ bicara, faktor emosi dan lingkungan, dan kumulatif faktor di atas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.